Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, karunia khusus buat kita semuanya, di mana banyak orang berlibur karena sekarang tanggal 1 tahun baru Januari 2020. Kita alhamdulillah kagak libur, karena kalau libur nggak nambah pahala, kalau libur nggak nambah baik, kalau libur nggak nambah ilmu, nggak nambah silaturahim, ya, karena libur. Tapi rata-rata orang libur senang, betul? Tadi ada yang nanya, Pak Ustadz, ngajinya libur nggak? Kagak. Nggak libur. Ngaji tetap ngaji. Alhamdulillah hadir di majelis. Alhamdulillah. Ya nggak kedengeran speaker, memang belum dinyalakan. Orang saya belum duduk. Alhamdulillah masih hadir, kuat melangkah. Hujan sampai beberapa kali, ya, dari jalan, tahu hujan berhenti, pakai mantel karena hujan, jalan lagi, hujan lagi. Alhamdulillah, moga-moga kehidupan kita tambah baik, ya, banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa qdi hajatina. Banyak tidak? Ada yang ngomong itu bukan dari Rasulullah, enggak apa-apa, namanya doa. Kita minta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga di bulan Rajab ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2026, Allah terus limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita juga sampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamiyah, dari kegelapan menuju terang benderang dalam lindungan Allah, dalam penerangan cahaya Islam. Moga-moga iman Islam kita bisa bawa sampai akhir hayat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang a'malul walidain linajahil abna fid dunya wal akhirah. Tentang amal-amal perbuatan orang tua yang mensukseskan anak di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan sampai kita ini terpedaya, tertipu oleh anggapan bahwa gak apa-apa miskin di dunia, yang penting di akhirat benghar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang terkaya, tapi di akhirat juga terkaya, jadi orang baik gitu. Kenapa? Karena kekayaan yang Allah titipkan kepada beliau selalu dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Boleh memanfaatkan harta yang Allah titipkan untuk diri kita, maka kita harus jadi orang kaya dengan syarat-syarat yang disahkan oleh syariat Islam. Jangan sampai melanggar syariat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah memberikan kepada kita yaitu amanah besar berupa kewajiban untuk mendidik anak. Siapa yang mendidik anak? Orang tua. Artinya orang yang lebih tua. Kenapa? Karena anak itu datang kepada kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sebuah sekolah, sebuah majelis, sebuah masjid lah, secara fisik penampilannya biasa saja, tapi ternyata ada orang yang mau datang gitu. Sehingga ada ulama yang kemudian di dunia tidak dikenal oleh manusia, tapi ternyata namanya di langit sudah dikenal oleh para malaikat. Nah, kita ini udah dikenal oleh orang di dunia. Ayo, yang kenal ke ibu orang mana? Hah? Ada nggak kenalan ibu orang Kota Bogor? Ayo. Loh, kalau belum gimana? Atau orang Ciper ada yang kenal? Alhamdulillah. Berapa orang? 1 rumah? 2 rumah? 10 rumah? Nah. Apalagi kita hidup di satu kampung ini, ternyata orang satu kampung belum kenal kita. Itu namanya kita wajib memperkenalkan diri. Nah, anak itu amanah dari Allah yang bukan hanya sekedar dibesarkan nanti. Kemudian bukan hanya dibesarkan, kemudian bukan hanya diberi makan, bukan hanya disekolahkan, tapi untuk dipersiapkan menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu. Artinya sukses di dunia, sukses di akhirat. Itu kalau punya anak. Kalau punya cucu, punya anak didik, punya anak murid, semuanya dididik, bukan hanya dikasih makan, tapi semuanya apa yang kita nasihatkan semuanya bertujuan untuk kebaikan anak-anak kita, baik di dunia maupun juga di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada enggak yang ngomong jagalah keluargamu dari api kompor, jagalah keluargamu dari api korek, dari api petasan? Kagak, di Quran enggak kayak gitu. Tapi nyatanya orang tua, bapak, ibunya lebih peduli. Awas, panas. Panasnya apa itu? Panasnya api dunia atau api neraka? Ketika ngomong, hati-hati, jangan main api. Itu api neraka atau api dunia? Kita ini sering ngomong urusan api aja, tentang urusan dunia saja. Padahal di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah menegaskan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri dulu. Kalau diri belum bisa terjaga, bagaimana menjaga keluarganya? Jadi ini sudah jelas bagi kita bahwa ayat Al-Quran tadi itu adalah menegaskan tentang kesuksesan anak di dalam Islam bukan hanya soal dunia, tetapi bagaimana orang tua mengantarkan anaknya menuju keselamatan di akhirat juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Yuk, mulai sekarang niatkan, Gus. Aku nggak akan ngomong kalau omonganku nggak diridhoi Allah. Aku nggak akan semuanya kalau sudah diridhoi Allah baru kita lakukan. Niatin, jangan sampai kagak niat. Mau nasehatin anak, mau nasehatin orang lain, watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Ingat dulu, ini kalau saya ngomong ini jadi pahala nggak buat saya?
Kalau tidak jadi pahala, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan apa yang akan aku ucapkan ini menjadi pahala buat saya, kebaikan di dunia dan juga pahala di akhirat. Jadi apa yang kita ucapkan, kalau keluar dari lisan kita, semua harus diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah al-ikhlas fi tarbiyatil abna. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua semuanya harus punya rasa ikhlas di dalam ngedidik anak. Ketika ibu nyubit anak, itu artinya ikhlas atau enggak? Ibu marahin anak, berarti ngedidiknya ikhlas atau enggak? Ibu pernah marah kagak? Ikhlas enggak didik anak? Hah? Oh, jarang nyubit. Oh iya. Kalau marah itu tetap bergantung. Marah pun, nyubit pun, kalau diniatkan nih saya nyubit ini kira-kira dapat ridho Allah enggak? Saya marah kepada anak ini dapat ridho Allah apa enggak? Kalau enggak, jangan lakukan. Kalau kira-kira Allah ridho dan anak menjadi baik, itu biasanya bukan karena cubitan itu. Terus ada yang ngomong, ya anak saya kalau nggak dicubit nggak solih, nggak bisa diem kalau nggak dicubit. Padahal diemnya anak itu karena keikhlasan orang tua. Jadi orang tua harus ikhlas di dalam ngasih makan, ngedidik anak dan lain sebagainya. Sebab mendidik anak itu adalah ibadah seumur hidup. Sampai kapan? Ya sampai anaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ibunya dulu yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya dulu apa ibunya? Ayo sekarang, pengen ibu dulu atau anak ibu dulu? Duh, namanya pengen ya. Semuanya panjang umur dah. Maka setiap kelelahan kita, kesabaran kita, dan air mata orang tua itu pasti bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Nangis malam-malam, bangun tahajud, berdoa untuk anak, ngeluarin air mata. Moga-moga itu diniatkan karena Allah. Jadi kalau anak saya sukses, moga-moga semakin dekat dengan Allah, gitu. Bisa membawa keluarga, bisa membawa saudara-saudara, semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang dibesarkan dengan niat ibadah akan mendapatkan keberkahan meski hidupnya sederhana. Tetapi sebaliknya, pendidikan anak tanpa keikhlasan sering terasa berat dan penuh keluhan. Kenapa ada seseorang yang hobi mancing? Mancing dari pagi pulang maghrib. Tanya, lelah enggak? Ayo, orang mancing lelah. Kenapa dia tidak lelah? Karena dia ikhlas. Ya kan? Ibu-ibu ngaji kalau nggak ikhlas capek. Tuh lama banget sih ngaji. Ngaji gitu-gitu aja. Kenapa? Nggak ada ikhlas. Masak coba kalau nggak ikhlas. Insya Allah capek, menjadi lelah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Nah, ikhlasin aja. Mumpung kita ada di majelis ini, yuk kita ikhlasin diri. Ikhlasin waktu kita. Sambil mendoakan orang yang tidak ada di sini. Bisa pasangan hidup, bisa anak. Doakan mumpung kita ada di majelis. Karena ada satu riwayat bahwa ketika kita kumpul di satu majelis, hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah. Malaikat itu sedang ngelus-ngelus kita. Kerasa enggak, Bu? Aduh. Kalau udah dia sedang dielus-elus malaikat, oh berarti lagi ngantuk. Bukan itu.
lagi ngaji, ingat Allah, berzikir kepada Allah, ingat dosa-dosa, baca istighfar dalam hati, ingat orang lain yang sedang membutuhkan, didoakan supaya hajatnya dikabulkan Allah. Jadi hidup kita itu terus mu'allakun billah. Hati kita, kulubuna mu'allaqatun billah. Hati-hati kita itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan orang tua supaya anaknya menjadi anak yang sukses dunia akhirat adalah uswatun, menjadi teladan yang baik, atau uswatun hasanah. Karena anak belajar bukan dari nasihat yang panjang. Ibu ngasih nasihat berapa kali? Bukan dari itu. Tetapi anak menjadi baik karena perilaku orang tua. Jika orang tuanya rajin salat, maka anaknya otomatis akan meniru dan dia rajin salat. Jika orang tua jujur, maka anak akan belajar jujur. Jangan nuntut anak jujur, tapi ternyata orang tuanya bohong. Anak minta jajan, ibunya bilang kagak punya duit. Mulutmu itu doa. Mulutmu harimaumu, ucapanmu adalah lagi lo, mama kagak punya duit. Nanti ya, kalau mama punya duit, jajan. Ya, doain ya. Moga-moga mama hari ini dapat uang 5 juta. Ya kan gak amin semua tuh. Gak butuh. Butuhnya banyak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ucapan tanpa perbuatan tidak akan berpengaruh kepada orang lain, apalagi anak. Maka amalan besar orang tua adalah memperbaiki diri sebelum menuntut anaknya menjadi baik. Perbaiki diri. Ngaji, ajak anak. Jangan ngaji sendiri aja. Kan gak enak. Tapi ada lagunya ya. Sendiri. Lebih baik aku. Apa itu? Ngaji. Bukan. Yang ketiga adalah mendoakan anak tanpa putus. Ibu-ibu kapan waktunya mendoakan anak? Habis sholat, kalau lagi sholat, kalau halangan ya kapan aja. Ingat antara adzan dan iqamah jangan ngobrol. Makanya Nabi menyampaikan kalau sedang ada adzan, tolong jawab seperti muadzin itu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kecuali ketika baca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ingat bahwa doa orang tua adalah kunci kesuksesan anak. Kenapa banyak anak yang bandel? Kalau di majelis muter kayak gangsing. Emang kayak gitu? Ada nggak anak yang muter kayak gangsing? Itu mah istilah. Kalau muter kayak gangsing pusing. Itu bisa beres karena doa orang tua. Ya. Banyak anak yang berubah bukan karena dimarahi, tetapi karena doa yang terus menerus. Kalau nggak bisa doa, udah kirim kemana? Biar diajarin yang baik. Doakan anak saat sholat, doakan anak saat sujud, doakan anak di sepertiga malam, doakan anak saat hati orang tua sedang lembut,
Doakan anak setelah berbuat baik, setelah sedekah, setelah baca Quran, setelah sholat, setelah zikir, setelah bantu orang lain. Ya Allah, aku tadi udah sholat asar. Ya, jadikan anakku dengan sholat asarku sebagai anak yang solih, solihah, sukses dunia dan juga sukses akhirat. Maka kita sebagai orang tua harus selalu berusaha menghindari agar tidak mendoakan keburukan. Karena doa orang tua bisa dikabulkan Allah tanpa disadari. Kalau lagi marah, doain anak. Ya Allah, mudah-mudahan kamu bisa berangkat umroh dengan cepat. Marahnya orang hebat. Mudah-mudahan kamu bisa jadi imam di Masjidil Haram Mekah. Amin. Kagak amin. Panggil Pak Amin. Amalan orang tua yang keempat adalah menanamkan tauhid sejak dini. Mengajarkan kepada anak bahwa rezeki yang dimakan, yang dipakai, yang dirasakan berupa kesehatan, kenyamanan hati itu datangnya dari Allah. Kepandaian bukan karena dari belajar, tapi belajar itu wajib dilakukan. Tapi kepandaian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang harus berikhtiar, orang harus berusaha, tapi keberhasilan pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, maka anak yang kuat tauhidnya, tauhid itu enggak menyekutukan Allah. Jadi apa-apa kepada Allah. Sampai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sendalnya pegat, apa pegat? Ketika sendalnya putus, mereka enggak segera minta ke manusia, tapi minta kepada Allah supaya diberikan gantinya. Kira-kira Allah bisa nggak ngasih sendal? Gimana? Lewat orang. Ya, kenapa? Karena kita ini manusia biasa, tidak seperti Siti Maryam diberi anggur langsung datang dari langit, ya. Siti Maryam dia orang suci dan ternyata punya anak tanpa punya seorang suami. Nggak ada suaminya, tapi bisa punya anak. Makanya karena beliau takut nanti terjadi fitnah, akhirnya beliau hijrah di mana? Di tempat yang suci. Untuk apa di sana? Ini orang-orang udah ditakdirkan datang ke tempat suci Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ternyata di sana bukan banyak doa, bukan banyak zikir, tapi banyak selfie di mana? Di depan Ka'bah. Anak yang kuat tauhidnya, dia tidak mudah putus asa dan dia tidak akan sombong ketika menjadi orang yang sukses. Dia akan tetap taat kepada Allah meski tidak diawasi oleh orang tua. Jadi anak itu akan terus. Makanya anak-anak kalau mau pergi keluar jangan langsung diberikan, tapi dijanjikan. Sampai jam berapa? Pulang jam berapa? Siapa saja temannya? Apa manfaatnya main futsal keluar? Main aja di dalam rumah. Main futsal di dalam rumah kan bahaya. Maka para jamaah sekalian, ketika anak sudah menjadi baik tanpa harus diawasi, maka itulah bekal sukses di dunia dan akhirat. Jangan kebalik. Punya anak kalau nggak pacaran sedih. Ya orang tua cemen. Pentingkah pacaran? Udah pacaran, ternyata malah cerai. Baru 3 bulan nikah, udah cerai. Nah,
Yang kelima adalah membiasakan ibadah di dalam rumah. Nanti ada pertanyaan tuh. Kan disuruh ke masjid jamaah. Nanti dulu. Orang tua yang menghidupkan sholat. Jadi kalau doa di rumah sholat, jangan tidak ketahuan anak. Harus tahu anak bahwa bapaknya, ibunya sholat. Sehingga kalau ditanya, tadi zuhur bapak ibu kamu sholat gak? Sholat apa enggak ya? Enggak. Asar? Enggak. Emang kamu tahu? Iya, yakin. Bapak ibu gak sholat loh. Anaknya sampai yakin. Ketika doa harus dikencengin supaya anak belajar doa. Dan anak itu sekali-kali suruh mimpin doa. Nah, kemudian baca Al-Quran. Ibu, kapan terakhir ibu baca Al-Quran di rumah? Kapan, Bu? Ayo. Bisa baca Quran? Bisa. Kapan terakhir baca Quran? Perasaan udah 2 minggu kagak baca. Astagfirullahaladzim. Baca. Makanya nanti ada pengajian bulanan namanya menggapai keberkahan hidup dengan Al-Quran. Ya, di rumah itu harus dibangun benteng iman yang baik. Maka tidak sempurna sebenarnya di rumah itu hanya dengan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran walaupun sedikit, baca Al-Quran walaupun sebentar, dan juga mengajak anak berdoa bersama. Ibu pernah ngajak anak berdoa bersama? Saya sering. Ya Rabbana ya Kudus ajib lana bil main, udah sering. Maka insya Allah ya. Yang keenam adalah memberikan kasih sayang dan perhatian. Anak yang penuh kasih sayangnya dan perhatiannya, dia akan jadi anak yang sukses kelak di dunia dan akhirat. Kasih sayang. Apa itu kasih sayangnya? Kasih sayang itu tidak mudah mencari perhatian di luar rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah udah penuh. Jadi anak itu sering dipuji, jangan kelewatan. Contohnya sering dipeluk. Nah, Ibu kapan terakhir meluk? Ayo, meluk anak. Udah lupa ya? Meluk suami. Ya, banyakan suaminya malah. Senyum, ya, ketemu anak. Emang kalau ibu cemberut, anak kemudian jadi baik gak? Salam atau anak jadi baik gak? Tanya, ganteng, dari mana? Mama kesetrum apa ya? Mamanya nggak biasa begitu. Mendengarkan cerita anak itu adalah amalan besar yang sering dianggap sepele. Kalau anak lagi bercerita, udah dengerin aja. Sama kan dengan ibu. Ibu seneng nggak kalau lagi cerita kepada suaminya, cerita apaan sih? Nah, itu. Diremehin oleh suami, seneng nggak? Enggak. Makanya kalau ada anak sedang bercerita tentang sehari dia ngapain, apa dulu di sekolah bagaimana, dengerin aja. Ya ini ibu-ibu ini nampaknya nggak seneng dengerin cerita anaknya. Oh, tiap hari. Alhamdulillah. Supaya anak tidak cerita ke orang lain. Ya, ini ceritanya ke orang lain. Giliran minta duit ke orang tuanya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh teladan buat kita di dalam apa? Kelembutan ngedidik kepada anak-anak. Kalau Rasulullah mau berangkat ke masjid dari rumah beliau, ada anak-anak gitu. Anak-anak itu pada nyamperin. Nah ini kebiasaan ibu-ibu yang kurang bener nih. Ada ustadznya lewat, malah buat nakut-nakutin.
Turun tuh ada Pak Ustaz. Jadi Ustaz itu dikenal pemarah. Padahal Ustaznya kagak pernah marah. Emaknya nggak bisa ngasih tahu. Akhirnya kalau ada Ustaz dibuat nakut-nakutin. Nanti kan kayak orang-orangan sawah buat nakut-nakutin, ditarik, buat nakut-nakutin burung di sawah. Maka Masya Allah, ini bukti bahwa kasih sayang tidak mengurangi wibawa. Tetap beliau menjadi Rasulullah. Justru menambahkan ketaatan, menumbuhkan ketaatan kepada anak-anak kecil. Kalau ibu-ibu dimanjain oleh siapa? Anak sendiri atau anak tetangga? Hah? Kalau ada yang main di rumah, ya, namanya ada anak. Yang ketujuh adalah ngedidik dengan sabar dan lembut. Didikan yang keras akan melahirkan anak yang takut bukan sadar. Didikan lembut melahirkan anak-anak taat dan baik hatinya. Karena sabar dalam mendidik adalah amalan berat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar. Orang beriman harus sabar. Tapi sabar walaupun berat, pahalanya besar. Innallaha ma'as sabirin. Pernah emosi? Pernah. Pernah emosi? Emosi itu dingin. Kalau emosi panas. Setiap emosi itu harus ditahan. Jangan dilampiaskan. Waduh, harus dilampiaskan. Salah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, laisa syadidu bis-sara'ati. Bukanlah yang kuat itu dengan kuatnya bergulat, tapi yang kuat adalah kuat menahan nafsunya pada saat dia marah. Yang cepat ya ini. Yang kedelapan adalah mencari rezeki yang halal. Apa yang masuk ke anak pastikan halal. Jangan sampai kita ngasih makan ke anak nggak jelas kehalalannya. Maka orang tua harus menjaga yang halal, yang haram demi menjaga masa depan anak. Meskipun penghasilannya tidak besar, tapi rezeki harus tetap halal. Yang kesembilan, mengajarkan anak akhlak dan tanggung jawab. Kalau ada barang di rumah, kok itu bukan barang milik anak kita, tanya tuh, punya siapa? Balikin. Suruh kembalikan. Ini di rumah banyak barang-barang. Ayo di rumah ibu, coba cek di dapur. Apakah itu barang milik ibu semua? Itu sendok milik siapa? Oh, milik sendiri, benar. Mangkok milik siapa? Perasaan nggak punya. Itu kiriman dari tetangga, nggak dibalikin. Harus dibalik-balik. Oh, nggak ada tetangganya, hidup menyendiri ya. Makanya jawabannya sendiri, tegas, sendiri. Film milik siapa? Sendiri. Gelas milik siapa? Sendiri. Nggak ada tetangga. Nggak. Ya. Yang ke-10, menyerahkan semua hasil dari doa dan ikhtiar ngedidik anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah semua ikhtiar dilakukan, orang tua harus bertawakal karena anak bukan milik kita sepenuhnya, tetapi anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya titipan. Ibu-ibu kalau dititipin mobil gimana? Titip mobil ya, ibu ngomong iya. Setelah itu mobilnya dijaga nggak? Oh, Rone itu bukan mobil saya, nitip aja. Aduh, saya nggak bisa jaga, jangan nitip di sini. Kenapa? Banyak anak main, ya. Tahu-tahu nanti kena mobilnya, kegores. Kalaupun nitip dijaga sendiri. Maka tugas orang tua selain berusaha adalah berdoa agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Hidayah datangnya dari Allah,
di tangan Allah. Walaupun kita sudah berusaha, tetapi hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang sukses di dunia dan di akhirat bukan hasil instan, bukan seperti pisang yang dikarbit, bukan seperti apa yang dikasih karbit, bukan seperti buah yang dikarbit, tetapi itu dari buah. Buah apa? Buah doa orang tua. Maka anak sukses. Begitu anak sukses, tanya orang tuanya, pasti doanya banyak. Ya. Belajar kepada orang lain yang anak-anaknya sukses. Sabar juga, dianiaya, meneteskan air mata. Orang lain gak ada yang tahu, tetangga gak tahu, jangankan tetangga. Pasangan hidup di rumah aja nggak tahu kalau dia nangisin anaknya. Kenapa? Pengen anaknya sukses dan harus menjadi teladan serta membutuhkan keikhlasan yang panjang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solihah, penyejuk mata di dunia dan penolong kami kelak di akhirat. Jadi ibu punya anak, anaknya bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anak kita menjadi anak yang bisa menyelamatkan. Bagaimana anak bisa menyelamatkan? Pasti harus bisa menyelamatkan dirinya dulu, baru bisa menyelamatkan kedua orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum